Halo, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya ingin membuat suatu video pengamatan ke lapangan di mana saya akan mengamati hama-hama penting pada tanaman pangan, di mana tanaman yang pertama itu adalah padi, serta di video berikutnya saya akan mengamati pada tanaman jagung. Nah, sebelum kita melakukan pengamatan ke hama-hama penting pada tanaman pangan tersebut, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Filio Agika Ginting, NIM 180301285 dari kelas HPT 2018. Di mana sudah kita lihat saya berada di lahan persawahan dan di sini saya ingin mengamati hama-hama penting yang berada di tanaman padi. Serta di sini saya akan menunjukkan apa hama penting dari tanaman padi, gejala yang disebabkan oleh hama tersebut, serta kita akan melihat serta mengambil solusi pengendalian apa yang bisa kita ambil untuk mengatasi hama penting tersebut. Hama penting pada tanaman padi salah satunya adalah keongmas atau Pomacea salanisulata, merupakan salah satu hama yang selalu menyerang tanaman padi di sentra-sentra produksi pangan. Umumnya, gejala daripada keongmas Pomacea salanisulata adalah ia merusak tanaman padi yang baru ditanam dengan cara memarut jaringan tanaman lalu memakannya. Selanjutnya, bekas potongan daun dan batang yang tersisa akan terlihat mengambang. Sementara itu, serangan parah yang diakibatkan oleh keongmas ini dapat mengakibatkan tanaman padi yang baru ditanam menjadi habis total. Keongmas ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kita langsung saja masuk ke bagaimana cara pengendalian dari keongmas. Pengendalian yang pertama itu adalah dengan pengungutan telur keong. Sebelum hama keongmas merajalela, maka langkah yang paling tepat itu adalah untuk memungutnya dari persawahan. Kemudian menaburkan kapur. Jika telur hama keong masih sudah terlanjur berkembang menjadi keongmas dewasa yang mengancam lahan persawahan, maka cara lain yang patut dicoba adalah dengan menggunakan kapur yang biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Caranya adalah dengan menaburkan kapur tersebut di sekitar lahan, maka hama keongmas akan musnah dengan sendirinya. Kemudian kita perlu pengelolaan air. Keongmas aktif pada air yang menggenang. Oleh karena itu, perataan tanah dan pengeringan sawah yang baik dapat membantu mengendalikan keongmas. Parit kecil dengan lebar 15-25 cm dengan dalam 5 cm perlu dibuat untuk memudahkan pengeringan dan juga sebagai titik fokus dalam pengumpulan keong. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan musuh alami. Bebek bisa ditempatkan di sawah selama persiapan lahan tahap akhir atau setelah tanaman tumbuh cukup besar, agar dapat memakan keongmas secara langsung. Baiklah, nah sekarang saya sudah berada di lahan pertanian yang menanam tanaman komoditi jagung. Jadi di sini saya akan melihat hama penting daripada tanaman jagung ini serta apa-apa saja itu hamanya dan gejala yang ditimbulkannya, dan kita akan mencari solusi pengendalian hama tersebut. Hama penting pada tanaman jagung adalah hama penggerek tongkol jagung, Helicobacter armigera Hoepner, Lepidoptera noctuideae. Biasa dijumpai pada pertanaman jagung manis. Siklus hidup dari tanaman hama armigera ini terdiri dari 4 fase, yaitu telur, larva atau ulat, pupa, dan imago atau serangga dewasa. Di mana gejala daripada hama ini adalah ditandai dengan rambut tongkol jagung yang terpotong-potong. Selain itu, terdapat bekas gerakan pada ujung tongkol dan terdapat biji dalam tongkol yang menjadi rusak akibat gerakan hama larva H. armigera ini.
Gejala serangan hama larva penggerek tongkol jagung ini diawali dengan imago betina yang meletakkan telur pada rambut tongkol jagung. Setelah itu telur akan menetas dan larva atau ulat keluar menginvasi masuk ke dalam tongkol. Penggerek biji yang sedang mengalami perkembangan, investasi serangga ini akan menurunkan kualitas dan kuantitas tongkol jagung. Selain daripada hama tersebut, belalang juga mampu menjadi hama di dalam tanaman jagung karena dapat menimbulkan gejala kerusakan daun pada tanaman jagung. Untuk pengendalian daripada hama H. argimera ini adalah pengendalian hayati atau non-kimia, penggunaan musuh alami sebagai agen hayati seperti Trichogramma spp yang merupakan parasitoid telur dari Eriborus argentiopilosa. Kemudian kita bisa menggunakan kultur teknis, penggunaan tanah yang telah dikelola atau digemburkan dengan baik yang bertujuan untuk merusak pupa yang telah terbentuk. Selain itu, dapat mengurangi populasi hama penggerek tongkol jagung ini. Yang terakhir adalah kita boleh menggunakan pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi dengan mengaplikasikan pestisida dilakukan setelah terbentuknya rambut jagung pada tongkol dan diteruskan 1-2 hari berikutnya hingga rambut jagung berwarna coklat. Aplikasi pestisida berbahan aktif Dimiophypo monokrotofos karbonfuran terbukti efektif menekan serangan hama penggerek tongkol jagung. Demikian video pengamatan ke lapangan pada tanaman pangan yang sudah saya lakukan. Semoga video pengamatan mengenai hama penting, kemudian gejala-gejala serta pengendaliannya yang akan kita lakukan boleh bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen Sujana yang telah memberikan tugas ini kepada saya, sehingga saya boleh menambah sehingga saya dapat mengetahui lebih banyak mengenai apa-apa saja hama yang menyerang pada tanaman komoditi jagung dan padi. Sekian, terima kasih.